Audio Jungle. Di sini kita bakal ngejelasin tentang kebijakan dan hak anak berkebutuhan khusus. Kenalin dulu, kita dari kelompok 1, ada Yani Melisa, ada Sarah Indrani, Sandy Aprilia, Rian Septian, dan Tio Pani. Kita akan ngejelasin tentang hak dan kebijakan anak ABK. Nah, yang pertama ada kebijakan mengenai perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara. Termasuk dalam hal ini anak berkebutuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan bermartabat. Dalam Permen PPPA nomor 4 tahun 2017 menyatakan ada beberapa landasan mengapa harus ada kebijakan dan pemenuhan hak-hak yang mengatur tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus. Antara lain adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan fakta di lapangan, serta landasan konstitusional dan yuridis. Dalam pemenuhan kebijakan diperlukan tujuan, prinsip, indikator, dan program yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 halaman 18. Yang pertama ada tujuan kebijakan pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus. Ada tujuan umum, serta ada tujuan khususnya juga. Yang kedua ada prinsip kebijakan pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus. Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus mengacu pada prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yang pertama ada non-diskriminatif, yang kedua kepentingan terbaik untuk anak, yang ketiga hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan keempat menghormati pandangan anak, dan yang kelima keamanan dan keselamatan. Yang ketiga ada indikator kebijakan pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus. Adanya data anak ABK yang akurat, terselenggaranya layanan pendidikan, peningkatan pemahaman dan keterampilan orang tua, keluarga dan masyarakat, peningkatan pendidikan keterampilan kerja, tersedianya layanan konsultasi kesehatan, pranikah dan pengasuhan anak ABK, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah, tersedianya panti rehabilitasi dan pelayanan rehabilitasi yang bersumber daya masyarakat, terlindunginya anak berkebutuhan khusus dari pemenuhan hak asasinya, peningkatan kesempatan dan penghargaan anak berkebutuhan khusus, pemberian penghargaan terhadap anak, terlibatnya anak berkebutuhan khusus dalam forum anak. Yang keempat ada program penanganan anak berkebutuhan khusus secara umum, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, dan kesehatan. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dengan mengadakan sekolah inklusif. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 Pendidikan Inklusif bertujuan yang pertama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendidikan sewajarnya diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa membedakan suku, budaya, agama, dan status sosial ekonominya, serta merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermanfaat. Selanjutnya ada hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak. Yang pertama, memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelayakannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang oleh persyaratan yang tersedia atau yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Keenam, memperoleh penilaian hasil belajar. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandangnya. Yeay, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya.